Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati pula segenap pengurus Karaka Sabha Vihara Dhammacaku Bogor, serta ibu bapak sekalian. Selamat pagi, terpujilah beliau yang berberkah. Sukihoto, Namo Buddhaya. Perizinkan terlebih dahulu untuk Bante menyampaikan masukan-masukan sebelum kita memasuki penguraian Dhamma. Karena hal ini masih berkaitan dengan Dhamma yang akan Bante sampaikan. Seperti tadi mungkin ada ibu bapak sekalian mungkin berpikir Bante ini tidak adil. Kenapa? Saya belum beres menyelesaikan pekerjaan dapur, tapi harus segera masuk dalam masalah. Misal ya, ada ya? Ada? Ya. Kadang kita menyalahkan apa? Jamnya telat Bante. Itu bukan alasan. Ya. Kedua, ada hal yang baik. Memang sudah suatu kebiasaan kita mengucapkan paliwacana sesuai dengan urutan tertentu. Tetapi kita harus melihat situasi dan kondisionalnya. Ya. Alangkah disayangkan bila ada seorang bhikkhu sangga atau samanera yang kita mengetahui mereka menjalankan sila lebih dari kita sebagai berumah tangga, kita tidak mengokohkan sila terlebih dahulu. Nanti tidak mengkritik ya, mungkin karena kebiasaan. Tapi sebagai orang, sayang kan? Ya, ini bukan berarti mengkritik pengurus loh. Semua. Ya. Masukan, bukan kritikan, masukan. Dan bagaimana juga memilih gata-gata atau sutta yang akan kita ucapkan. Agar apakah waktu yang memungkinkan untuk mendapatkan manfaat yang lebih tidak berkurang. Sayang ya. Kalau kita ngikuti hati inginnya baca semua segata. Nah, nanti bikunya berapa lama saya ceramah ya? Sayang kan? Bikunya juga bingung. Sampai nggak nih ya saya targetnya? Kesian juga bikunya. Ya. Jadi kita harus bisa membaca situasionalnya, kondisinya. Kalau perlu sebelum acara tanya Bante, apa yang perlu nih? Kami begini-begini. Apa ada yang harus dirubah? Nah itu masukan ya. Ya silakan berpikir apa Bante adil atau tidak adil itu urusan kalian. Ya, Dhammapada kan dibaca ya tadi ya. Kalau kita mengerjakan dengan tergesa-gesa, aduh ini bentar lagi mau makan, waktu ceramahnya cuma 30 menit, gimana nih? Motong ceramah di otak aja susah. Ya, baik, Ibu Bapak sekalian, tadi telah menyimak kata yang Bante sampaikan yang merupakan apa yang dibabarkan oleh guru agung kita. Dengan bertanya kepada Biku Ananda tadi. Ya. Ibu Bapak sekalian bisa menjawab. Ya.
ketika Sang Buddha menanyakan tadi, Bhikkhu Ananda mengatakan, tidak harus demikian Bante. Lalu Sang Buddha katakan, Ananda, kalau begitu Ananda, jelaskanlah perbedaan di antaranya. Nah, kalau kita yang cerdas di antaranya ini, apakah satu sisi? Nah, direnungkan ya. Kata antara ini apa hanya satu sisi? Kiri aja. Apa? Kalau ada kiri ada depan ada. Berarti ini ada suatu hal yang harus direnungkan dalam dua sisi. Paham ya? Nah, udah tahu jawabannya? Udah tahu belum? Hah? Sudah tahu? Nah, kalau sudah tahu berarti stop ceramahnya. Nah, belum tahu ya? Nah, mari kita sama-sama merenungkan. Karena Bante juga merenungkan ini. Ya. Ibu, Bapak, serta saudara sekalian. Di dunia ini, seperti yang telah kita pahami, banyak sekali profesi, banyak sekali pekerjaan, banyak sekali usaha-usaha. Betul? Ya. Nah, di dunia ini ada yang memiliki suatu pekerjaan, profesi, usaha, satu misalnya di bidang kesehatan, dua di bidang teknologi, tiga di bidang bisnis, empat di bidang pendidikan, lima di bidang kreatif, enam di bidang apa? Layanan, tujuh di bidang konstruksi, 8 di bidang hukum, 9 di bidang pertanian. Dan kalau kita ngisi, apa pekerjaan Anda? Nah, ada pilihannya. Profesi lainnya. Gitu ya. Sebenarnya banyak. Nah, tapi Bante sekarang tanya, di bidang kesehatan apa sih? Profesi apa? Usaha apa? Nah, dokter, apalagi? Alat-alat kesehatan, apalagi? Hah? Perawat, bidan, ya kan? Apoteker, banyak ya. Nah, kalau di bidang teknologi, ada programmer, ya kan? Terus ada lagi, AI, scientist, ya, misalnya, kan banyak, ya. Di bidang bisnis, dagang, penjual, tuh, itu benar ibu-ibu, ya. Manajer, akuntan, marketing. Nah, jadi silakan, ibu-ibu pasti tahu ya, tadi bidang-bidangnya. Ada berapa yang Bante sebut? Hah? Ah iya, terima kasih. Berarti menyimak. Ya. Nah, disitulah kita lihat banyak bidang-bidang yang menjadi acuan kita apa? Mencari nafkah istilahnya. Menjadi profesi kita yang mendatangkan apa? Profit, mata pencarian kita. Nah, demikian pula dengan dalam masyarakat Buddhis pula, ya. Kita mengenal ada dua kelompok yang kita pilih. Satu garawasa, satu paba cita. Garawasa apa? Hah? Berumah tangga. Itu ya. Nah, proaktif. Jadi nempel di otak loh. Kalau diem aja belum tentu nempel.
Ya, garawasa perumah tangga. Pabajita, ya samana petapa para biku samanera. Ya, nah, jadi kita mengenal hal itu selain profesi-profesi di bidang dari kesehatan, teknologi, bisnis, pendidikan, pertanian, dan sebagainya itu ada juga dua kelompok yang di dunia ini ada, rumah tangga dan seorang pabacita. Nah, dan mereka ini tentu dalam menentukan tujuan-tujuan ini, tentu melakukan upaya-upaya, kondisi-kondisi pekerjaan dan pelaksananya, betul kan? Nah, apakah itu diem aja? Oh, jadi perumah tangga, diem ya gitu. Enggak ya? Nah, jadi sama Nera, Pak Bajita, diem, ya meditasi terus gitu sampai tua. Gitu. Itu melakukan upaya-upaya, ya. Dan kita mengetahui upaya-upaya yang dilakukan ini kadang kalanya yang sudah kita tetapkan. Ini loh saya profesinya, kata Pak, saya konstruksi. Apa? Kontraktor. Betul ya? Kontraktor di bidang apa tadi? Nah, di bagian konstruksi dong. Masa teknik? Emang programmer? Bukan. Oh, ya, gitu. Dokter Iren di bidang apa? Oh, kalau masih salah, kelewatan ya. Karena berarti udah nyebut dokter. Ya, begitu. Ya. Nah, Pak Wayan di bidang apa? Nah, ada yang tahu nggak tuh Pak Wayan? Istrinya tahu nggak? Di bidang apa? IT di bidang teknologi, programmer. Ya kan? Begitu. Ibu Paulina di bidang apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Bisnis sebagai akuntan. Ya kan? Banyak itu. Ya. Nah, itu menjadi pilihan tujuannya. Hanya ketika ditetapkan tujuan-tujuannya ini, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, yang dikerjakan, diusahakan, dikondisikan. Nah, kita melihat ada akuntan yang apa? Keras. Tapi ada akuntan juga yang lembek. Gak apa-apa lah, nipu dikit. Yang keras nggak boleh. Mana datanya? Nah, gitu kan? Kadang kalau kita ngasih data kan nggak bisa nipu-nipu ya. Apalagi itu ya auditor ya. Datanya melenceng-melenceng, aduh bahaya. Harus keras. Ya, nah melakukannya dengan keras, ada yang lembek, ya. Kemudian ada yang apa? Rajin, ada juga yang kendur. Ada yang rajin, on time, rajin ya. Jam berapa nih acara? Jam 9, on time. Kalau kendur, jam dindingnya itu sih ngaco. Itu salahnya jam dinding. Jam dinding ya betulilah, perbaiki, setting lagi. Tapi bukan menjadi patokan. Betul ya? Ini pemikiran yang kadang kita ketika menentukan tujuan itu. Ya. Nah, kemudian ada yang cakap, ada yang tidak cakap melakukannya. Ada yang cermat, ada yang tidak cermat. Ada yang tangkas, ada yang tidak tangkas. Ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Dan seterusnya. Betul? Betul ya? Begitu. Nah, Bante tidak akan memberikan contoh-contoh yang
mungkin di kehidupan sehari-hari nanti dikatakan Bante nggak adil, menyudutkan saya atau dan sebagainya. Ya, nah Bante ambil contoh yang ada di teks Tipitaka. Di dalam Mahasvianada Sutta dan Vimangsaka Sutta Majjhima Nikaya. Mahasvianada Sutta ada di Digha Nikaya ya. Vimangsaka Sutta ada di Majjhima Nikaya. Dua cerita yang berkaitan dengan Guru Agung. Ya. Nah, di teks itu dikatakan Sang Buddha mencela praktek penyiksaan diri. Nah, ini suatu Brahmana bertanya, apakah Brahte membenarkan hal itu atau menolak? Sang Buddha katakan, apakah orang itu berbohong tentang Sang Guru? Sang Buddha katakan, mereka berbohong. Sejauh yang telah dicapai dengan pengetahuan batin, saya melihat ada sekelompok petapa yang praktek keras, tetapi ketika kehancuran jasmaninya itu jatuh ke alam penderitaan. Tetapi ada juga petapa yang praktek keras, setelah hancurnya jasmani, dia lahir di alam yang baik. Ada juga petapa yang prakteknya sedang-sedang. Hancurnya jasmani, jatuh ke alam penderitaan. Dan yang praktek sedang-sedang, ada juga yang jatuh ke alam baik. Demikian pula saya. Ketika jadi Pangeran Siddhartha, saya lembek menyenangi kesenangan indria. Jadi pangerannya. Istri cakep, dayang-dayang banyak, makanan enak, tidur bangun. Dengar musik. Ya kan? Nah, kemudian beliau menjadi petapa Gotama, mempraktekkan penyiksaan diri yang keras, yang ekstrim. Bahkan dikatakan saat itu pun tidak ada satwa yang mampu menyainginya dalam praktek penyiksaan diri. Nah itu contoh. Ketika beliau menetapkan tujuan esensi sebagai esensi. Cara hidup perilaku, ya, sila batang, ya, pelaksanaan jiwitang, gaya hidup brahmacaryang, dan upatana sarang, kehidupan spiritualnya, baik sebagai pangeran maupun sebagai petapa Gotama, ditentukan sebagai tujuannya. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah memberikan buah? Udah tahu jawabannya? Belum, tapi udah ada gambaran ya? Gambarannya. Contoh yang lain, dalam Brahmajala Sutta, banyak sekali petapa-petapa yang berpengetahuan pandai sekali. Bahkan bisa melihat satu kehidupan, dua kehidupan, 10 kehidupan, satu kalpa, dua kalpa, 1000 kalpa. Tapi mereka bagaimana melihat jalan? Apakah petapa itu tidak punya sila yang baik? Kehidupan yang tidak yang baik? Pasti ya. Tapi apakah ketika ditetapkan tujuan itu, cara hidup itu memberikan buah sebagai esensi ketika ditegakkan? Bisa jawab ya? Udah baca belum Brahmajala Sutta? Hah? PR, baca. Ya, karena itu menarik. Ya, jangan dulu, banyak halamannya, nggak sempet. Nah, itu kitanya yang salah ya. Begitu. Contoh berikutnya, kadang kita senang ritual-ritual, upacara-upacara, yang semuanya ingin apa? Ingin susah, ingin berkah. Nah, nanti sembahyang Imlek ingin berkah apa susah?
Ya. Nah demikian dalam contoh Kutta Danta Sutta, di mana seorang Brahmana Kutta Danta ingin mengadakan upacara berkah pengorbanan dengan mengorbankan apa? 700 sapi, 700 kerbau, 700 anak sapi, 700 kambing, 700 domba. Kok kita bangkrut. Ya, kalau melakukan itu bisa bangkrut ya, Bu Lili ya. Berarti bayangkan, nanti berapa? Kalau besar berarti nanti berkahnya banyak. Tapi Sang Buddha lihat memberikan. Nah, Brahmana Kutta Danta pun ketika ada sang guru agung yang tercerahkan datang ke daerahnya di Kutamata itu, Kanumata itu ya daerahnya. Nah, kesempatan ingin bertanya. Ada pengorbanan yang terkenal dalam 3 tahap, 3 tingkatan dengan 16 unsur-unsur. Bagaimana itu? Nah, itu baca ya. Nah, ini hanya contoh. Karena dia menetapkan tujuan pengorbanan. Tapi apakah pengorbanan itu kembali lagi pertanyaannya memberikan buah? Itu yang ingin Bante hantar. Lagi contohnya? Contoh satu lagi. Biku Ananda. Setelah sang guru agung parinibbana, kemudian para biku yang merupakan siswa-siswa yang telah selesai arahanta mempunyai cetusan ingin melestarikan dhamma ajaran sang guru ini. Dan siapa yang mampu mengingat ajaran sang guru saat itu? Siapa? Biku Ananda yang keras ya. Kuping Bante udah tua budek dikit. Ya, agak budek. Ya. Itu. Biku Ananda. Nah, Biku Ananda saat itu sudah arahanta? Belum. Tapi dia bersenang mendapatkan tugas itu, berpikir, wah, teman-teman ini sudah mencapai tataran arahanta. Aku belum, aku sotapanna. Alangkah baiknya saya harus berlatih segera. Dia berlatih dengan berbagai metode yang dia ketahui sesuai ajaran Guru Agung Sang Buddha. Yang pasti benar kan? Benar. Tapi dia tekun semalaman memberikan buah. Praktiknya salah apa tidak tuh sesuai dengan ajaran Sang Buddha? Hah? Benar ya? Tapi nggak berbuah. Jangan-jangan ada yang salah ya. Betul? Nah, jadi itu Bante kasih contoh-contoh yang on the track. Yang di jalan yang benar kan? Petapa Gautama di jalan benar nggak? Benar. Ya. Petapa-petapa di Brahma Jala Sutta benar nggak? Benar. Ya kan? Brahmana Kutta Danta yang ingin melakukan perbuatan baik, benar apa salah? Benar. Biku Ananda yang ingin mencapai kearahatannya dengan teori-teori dhamma yang Sang Buddha babarkan yang sudah dia ingat. Benar apa salah? Benar. Tapi memberikan buah apa tidak? Nah, sekarang kita bahas yang lembek. Nah, kegagalan pasti jatuh pada orang yang tadi lembek, kendur, ya kan? Tidak cakap, tidak terampil, tidak punya perhatian, tergesa-gesa. Kemungkinan besar berhasil apa gagal? Hah? Gagal. Nah, oleh sebab itu katakan, kadang kita melihat ada orang tidak berbuat apa-apa, tapi berharap berbuah bajik. Tidur aja terus. Semoga Kang Tau datang, Kang Tau datang.
Manika, 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 manika. Ada ya? Nah, begitu. Itu orang yang lembek, yang kendur. Nah, kemudian ada orang yang dengan berbuat tidak bajik, tapi berharap buah kebajikan. Mencuri supaya dapat barang curian. Melakukan pembunuhan agar dapat merampas barang orang lain. Nah, begitu. Ada ya? Yang dia berharap buah kebajikannya dari itu? Ada nggak? Ada ya. Ya. Bahkan di TikTok kan viral. Untuk apa agama menyebabkan orang menjadi korupsi, menjadi kedok, dia sebagai pemimpin ini, pemimpin itu. Nah, jadi agamanya yang seolah-olah salah semua. Apa betul? Jangan-jangan sasana juga salah. Jangan-jangan ada umat Buddha yang korupsi juga ya. Ada nggak? Yakin nggak korupsi? Korupsi kan bukan uang aja ya. Waktu, makanan, dan sebagainya. Wah, ketawa. Ya, kita mau yang korupsi itu duit miliaran. Padahal korupsi ya itu. Meditasi, korupsi. Kegiatannya dari jam segini, bangunnya jam ODM. Ya. Nah itu. Yang ketiga, ada orang ketiga lagi. Dia berbuatnya sedikit, tapi berharap buahnya besar sekali. Datang ke wihara, namakara, rajin, tancepin dupa 3. Buddha berilah saya 5M. Buddha berilah saya kesehatan. Nah, begitu. Ada nggak? Ada. Siapa bilang ada? Kalau nggak ada ya Sang Buddha nggak lihat tuh 3 orang itu. Yang satu yang tidak bekerja apa-apa tapi ingin buah yang besar, berbuah. Apa yang disebut orang yang disebut kusita. Yang ketiga, dia melakukan hal-hal pengondisian yang tidak baik untuk mendapatkan buah dengan cara yang salah. Ya, itu disebut orang yang ducarita. Yang ketiga, orang yang berbuat sedikit kebajikan, tapi berharap buah yang segunung besar. Disebut orang sitilo. Ada, ya. Umat Buddha ada nggak? Ada. Katanya dia rajin sini. Berbuat, ini saya sudah rajin. Udah buah saya besar, berdana juga rajin. Tetapi sama teman-temannya kurang diperhatiin. Ngambek. Ngambek, nggak datang lagi. Terus oceh di sana sini. Si A ini gini, saya dulu, saya kan dulu ini pendamping dari Pandita di sana. Mengungkit-ungkit yang nggak aneh-aneh. Itu berarti dia kan berharap buah yang besar ya. Inginnya nanti dia jemput pakai Alphard. Makannya di angke. Ya. Paham ya? Ngerti? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti di stop. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kembali kepada pertanyaan dari Sang Buddha kepada Biku Ananda.
Ananda, ketika semua perilaku, pelaksanaan, artinya ini upaya-upaya ya, pekerjaan yang dikerjakan, yang menjadi kemudian gaya hidup, yang merupakan kehidupan spiritual, menjadi buah. Ketika hal itu ditegakkan sebagai intisarinya, tujuannya, jawabiku Ananda apa tadi? Tidak harus demikian, Bante. Kalau begitu Ananda, jelaskanlah perbedaan di antaranya. Berarti ada dua sisi. Nah, tang sunatta sadukang manasik karota basis samiti. Sang Buddha mengatakan ini, ya. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Saya akan bicara. Ini bukan Bante yang bicara. Bante hanya mengutip, ya. Izin Bante mengutip paliknya dulu, ya. Karena latihan Bante juga, ya. Yang hinsa Bante sila batang ciwitang brahmacaryang upatana sarang sewato aku salah dhamma abiwadanti kusala dhamma abiwad parihayanti ewa rupang sila batang ciwitang brahmacaryang upatana sarang apalanti. Izin Bante terjemahkan bebas, ya. Bante, nah Bantenya berarti ke siapa? Hah? Ini jawaban Bante Ananda pada Sang Buddha, apa Sang Buddha menjawab pertanyaan Bante Ananda? Yang ditanya siapa? Nah, jadi yang harus jawab Bante. Nah, ini jawaban Bante Ananda, ya. Bante, ketika seseorang yang masih melatih semua perilaku, semua pelaksanaan gaya hidup, kehidupan spiritual yang ditegakkan sebagai intisarinya, tujuannya, bila hal-hal yang tidak bajik yang belum muncul menjadi berkembang, dan hal-hal bajik yang sudah ada menjadi berkurang, maka Bante, perilaku, pelaksanaan, gaya hidup, dan kehidupan spiritual yang dia tegakkan sebagai intisari tujuan itu tidak akan memberikan buah. Apalanti. Kadang kita kata, saya sudah benar, udah on the track, udah ini. Tapi munculnya apa? Tidak ada rasa peduli, ya. Maaf kritik, jadi lupa. Nah, ada yang punya sila lebih tinggi, sayang tidak memperbaiki, karena sudah biasa. Bahkan Bante lihat Romo-Romo nggak pernah namakara sama biku, karena dia sudah pandai mendidik tata cara agama. Lupa yang tadi tuh, rumusan tadi, ya. Mau diulang lagi nggak rumusan tadi? Udah nempel belum? Belum. Nah, dengarkan ya. Nah, Biku Ananda menjawab demikian, ya. Bante, ketika seseorang yang masih melatih semua perilaku, pelaksanaan, gaya hidup, kehidupan spiritual
ketika ditegakkan sebagai intisari, bila mana hal-hal yang tidak bajik yang belum muncul menjadi muncul, dan hal-hal yang bajik yang sudah ada menjadi berkurang, maka semua perilaku, pelaksanaan, gaya hidupnya, kehidupan spiritual yang tadi dikatakan sebagai intisari saya, tujuan saya, tidak memberikan buah. Sudah nyerep ya? Lalu jawaban berikutnya, izin lagi, penting mengingat dulu. Yanca kuasa penting. Sila batang ciwitang brahmacaryang upatana sarang sewato. Aku salah dhamma parihayanti. Kusala dhamma abiwadanti. Ewarupang. Sila batang ciwitang brahmacaryang upatana sarang sapalanti. Nah, tadi apalanti ya. Ini sekarang sapalanti. Kalau pala apa? Bahasa Pali artinya buah. Kalau ada A-nya tidak membuah. Kalau memberikan, masuk. Masuk buah. Berarti memberikan buah. Sapalanti. Ya. Terjemahan bebasnya. Bante, ketika seseorang yang masih melatih semua perilaku, pelaksanaan, gaya hidup, dan kehidupan spiritual yang dia tegakkan sebagai intisarinya, bila mana hal-hal yang tidak bajik yang sudah ada menjadi berkurang, dan hal-hal bajik yang belum muncul menjadi muncul, berkembang, maka Bante, perilaku, pelaksanaan, gaya hidup, dan kehidupan spiritual yang ditegakkan sebagai intisarinya, sebagai pilihannya, sebagai tujuannya, akan memberikan buah. Udah dicerap? Perlu diulang? Ya? Sekali lagi. Ya, ini menarik. Kelihatannya sepele, tapi menarik parameter ini. Ya. Nah, Bante, ketika seseorang yang masih melatih, berarti sudah terbebas belum tuh? Belum ya, ingat belum arahat ya. Bahkan anagami pun masih melatih ya. Apalagi kita ya. Bante, saya masih senang ke mall. Nggak mau jadi biku dulu. Ya, bilang ya, Bante, ketika seseorang yang masih melatih semua perilaku, pelaksanaan, gaya hidup, kehidupan spiritual yang dia tegakkan sebagai intisari, pilihannya, tujuannya, bila mana hal-hal yang tidak bajik yang sudah ada menjadi berkurang, dan hal-hal bajik yang belum muncul menjadi berkembang, maka perilaku, pelaksanaan, gaya hidup, kehidupan spiritual yang telah ditetapkan itu sebagai pilihannya akan memberikan buah. Sudah paham? Nah,
Ya kadang kita terjebak di situ. Soalnya kita on the track. Petapa Gotama sendiri pun dikatakan on the track. Dia ikutin tren penyiksaan diri. Dia pikir on the track. Karena apa? Saat itu sati tajam, walaupun badannya kurus kering. Tapi mendatangkan buah tidak? Tidak. Ya kan? Nah, petapa-petapa yang ingat satu kelahiran, dua kelahiran, 10 kelahiran, 1000 kelahiran. Satu kalpa, dua kalpa, 1000 kalpa. Yang menganggap pun pencapaian itu adalah pembebasan, masih terjebak nggak? Terjebak. Pada apa? Atta. Nah, itu di Brahma Jala Sutta. Jelas. Yang kata kita on the track, saya udah pandai, udah cerdas. Nah, oh ya, silakan. Lakukan yang bermanfaat ya. Nah, nggak apa-apa sih soal Bante makan urusan belakangan. Ya, sebenarnya Bante nggak memikirkan makan. Ya. Nah, silakan apa yang patut dikerjakan, kerjakan. Tapi ada waktu menyimak ya. Di dapur tetap menyimak ya. Jangan nanti lain pikirannya. Ya. Nah, itu contoh dalam sutta. Kuda Danta Sutta yang ketika dia ingin mendapatkan berkah dengan berpikir menetapkan tujuan, melakukan pengorbanan. Berapa? 700 sapi, 700 kerbau, 700 anak sapi, 700 kambing, 700 domba. Biayanya besar nggak? Kalau biaya besar, pahalanya besar nggak menurut orang awam? Orang awam besar. Oh, lilin saya segede tiang gini masa dapatnya kecil? Ya, tapi Sang Buddha mengatakan, begitu seorang menjalankan 5 sila, pemberian yang terunggul, yang sejak lama merupakan tradisi pada orang bijaksanawan, yang nggak perlu modal banyak, 5 sila. Orang enggan melaksanakan. Padahal itu mendatangkan buah. Kalau itu kan apa? Nanti, kalau udah keluar 700 sapi, 700 kerbau, 700 anak sapi, 700 kambing, 700 domba, udah dibagi-bagikan, begitu ada musibah nggak ada yang nolong. Gimana? Gak usah dijawab, direnungkan di hati. Karena begitu juga ya, kehidupan yang dipilih seorang rumah tangga, para bajita, untuk apa? Apa keren duduk di singgasana ini? Was-was. Salah ucap nggak nih ya Dhamma Sang Buddha? Kalau salah, wah harus konsekuensi, akan berakibat. Bagus kalau nggak direkam sama kalian, nggak menjadi perilaku hidup kalian, nggak menjadi pelaksanaan kalian, nggak menjadi gaya hidup kalian, nggak menjadi spiritual kalian yang ucapan salah ini. Kalau salah gimana? Oh, bantainya masuk alam. Wah. Ya, betul nggak? Hmm, ya. Nah, sudah ya. Nah, Biku Ananda sama ya. Nah, begitu beliau melepaskan, aku maha engke. Nah, gitu kan istilah orang Sunda. Kuma isukanlah. Nah, begitu dia merebah, arahata. Beliau pun menjadi arahanta. Dan begitu pagi muncul di Gua Satapani. Set.
para arahat teman-temannya, ragu nggak dengan pencapaiannya? Tidak. Wah, Ananda telah menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Yang mulia Ananda, Ayasma Ananda telah selesai. Karena apa? Karena tadi itu. Walaupun on the track, tapi kalau menggenggam sebagai milikku, sebagai aku, sebagai diriku, salah nggak? Salah. Tapi begitu dia, aku maha engke isukan. Oh, dia kan memang udah ditunjuk. Walaupun jadi Sotapanna, dia akan ditunjuk ngulang kan? Tapi begitu batin ini relax, nyaman, tenang, set. Itu teknik meditasi yang belum pernah tahu caranya gimana. Karena ini paling enak. Sambil rebahannya Kelly. Mencapai. Itu tekniknya nggak tahu itu. Ya, masih pertanyaan oleh cendekiawan Buddhis, gimana itu caranya? Wipassananya gimana itu? Ya, kita nggak pernah mikirin ya. Kalau dipilih, mau cara Biku Ananda nggak mencapainya? Mau ya. Daripada ODM. Begitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana sekarang jalannya kita mengkondisikan hal-hal yang tidak bajik yang sudah ada ini, hal-hal yang tidak bajik yang sudah ada, yang bersemayam di hati kita, di batin kita, di pemikiran kita ini menjadi berkurang. Dan bagaimana pula hal-hal yang bermanfaat, yang bajik ini, yang belum nempel bersemayam di dalam diri kita ini, bisa bersemayam, berkembang dalam batin kita. Caranya bagaimana? Nah, Sang Buddha mengatakan, nah, di dalam Wirya Banti Wagga Anguttara Nikaya 1, itu ada 10 poin. Ya, diingat ya, ada 10 poin. Nanti Bante ucap betul nggak? Bante ucapkan 10 poin. Topik Dhamma ini. 1, nah, izin lagi untuk melatih Bante ya. Nahang Bhikkhave anyang eka dhammampi samanupasami anupanna wa kusala dhamma upajanti upana wa aku salah dhamma parihayanti yatayitang bhikkhave wiryam bantu wiryambu arada wiryasa bhikkhave anupanna cewa kusala dhamma upajanti upana ca aku salah dhamma parihayanti. Ya. Nah, izin terjemahkan bebas. Ya. Para biku, karena ini Sang Buddha langsung. Ya. Para biku, aku tidak melihat satupun yang begitu. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan, aku tidak melihat satupun yang begitu dijalankan. Ya. Hal-hal yang bajik yang belum muncul itu menjadi muncul. Dan hal-hal yang tidak bajik yang sudah ada menjadi berkurang. Selain daripada seseorang yang mempunyai semangat.
Bila orang itu memiliki semangat, maka hal-hal yang bajik yang belum muncul akan muncul, dan hal-hal yang tidak bajik yang ada akan berkurang. Jadi kata tadi ada ya, Abiwadanti itu berkembang, Upajanti itu berkembang juga, ya, Pariharyanti berkurang. Jadi orang yang punya semangat wirya, nah kita tahu wirya ya, apa? Ada 4 ya? Nah, mencegah apa? Yang buruk belum muncul jangan muncul, yang sudah ada harus dikurangi. Yang bajik yang belum muncul harus dimunculkan, yang bajik yang sudah ada harus dikembangkan. Itu eksekutor wirya itu. Walaupun kita ngerti pengetahuan, punya sati, tapi nggak punya semangat, nggak eksekusi, ya tuca potila. Tahu ya tuca? Kosong, kosong. Nah, satu wirya. Kedua, mahicata, keinginan kuat, keserakahannya besar. Nah, kalau orang yang keserakahannya besar, hal-hal yang bersifat bajik berkembang apa turun? Berkembang apa turun? Keras ya. Ini supaya kita tahu loh, batasannya. Kadang kita sering keliru. Mahicata, Ica. Nah, namanya Ica ya anaknya. Keinginan. Tapi hati-hati ingetin, Cak, harus yang jangan mahicata loh. Mahicata itu keinginan kuat. Apa? Loba itu, serakah. Nah, kalau keinginannya kuat, serakah yang melekat, ya, moha atau mahalobo dikatakan. Keinginannya kuat, apakah hal-hal yang kusala itu, yang bajik itu akan tumbuh berkembang? Tidak. Hal-hal yang tidak bajik malah berkembang. Jadi jangan dipelihara. Ya, masa Bonte saya nggak boleh punya istri? Ya boleh, silakan. Ya, nanti punya istri kan loba Bonte. Ini saya jadi biku kayak Bante. Ya kata siapa biku nggak loba? Ada loba juga. Ya, kayak tadi Bante ingin didengar, dengar ya, itu kan loba. Ya, santai ya, jangan tegang. Relax. Ini memang ringan tapi perlu konsentrasi. Ya, ya. Satu. Api cata, sedikit keinginan. Nah, apakah hal-hal yang bajik akan berkembang? Nah, hal-hal yang tidak bajik akan turun nggak? Nah, jadi Ica itu bilangin harus api cata gitu, Cak, api cata lo harus sedikit keinginan, mudah dirawat, mudah disokong, nggak cerewet, nggak pengen itu. Nah, kemampuan gak ada, bikin pusing nggak? Pusing, gitu. Udah berapa poin? 3, 1 wirya, mahi cata, api cata, asantuti, tidak berpuas. Wah, maksud cuma dikasih air putih. Kopi. Ya. Kita tidak berpuas kadang dengan apa kondisinya? Bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Yang maju kan, udah nggak usah ke wihara. Ntar kan kita mau pergi jalan-jalan. Mau nginep.
Hal bajik yang saat ini ada, nggak dilakukan. Tapi beragama, udah. Hanya mikirnya, ntar mau pergi jam 1 siang. Hilang. Ya. Berarti yang tidak berpuas tadi, apakah hal yang bajiknya berkembang? Tidak. Yang tidak bajiknya turun? Hah? Hal yang tidak bajiknya tidak berkembang, jadi turun. Hal yang tidak bajiknya malah naik, berkembang. Karena tidak puas terus, tidak puas, tidak puas, tidak puas. Santuti berarti berpuas. Ya, berpuas. Kalau orang yang berpuas, hal-hal yang bajiknya berkembang tidak? Berkembang. Hal-hal yang tidak bajiknya menurun. Karena dia berpuas. Berpuas dengan apa? Laba santota, laba santosa, laba santuti. Yata laba santuti. Berpuas dengan perolehan. Ya, banyak macam ya perolehan ya. Mau makanan, mau kesehatan, mau apa, silakan. Tapi kita berpuas. Ya, mau gaji, terserah. Kata laba itu mendapat. Ya, diterjemahkan. Nah, kemudian yata bala santota. Yata bala santosa atau santuti. Berpuas dengan apa? Kekuatannya. Baik itu kesehatan, kemampuannya, pengetahuannya yang menjadi bala. Berpuas. Ya. Kemudian yata sarupa santosa. Berpuas dengan menggunakan apa yang sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya diberikan kepada yang lain untuk melakukan hal-hal wajib. Jangan dana, nanti harta saya berkurang. Gak berdana. Bu Titin beli pelit. Ya, itu. Cukup saya dananya sampai di sini. Sudah besar kok dana saya. Stop. Itu hati-hati. Berkembang apa? Yang budgetnya berkembang apa makin menurun? Udahlah, saya kan udah banyak berdana dulu. Nggak usah berdana lagi lah. Menurun. Malah yang tidak budgetnya naik muncul. Begitu. Kita lupa ya kebenaran-kebenaran dhamma. Akhirnya. Bagaimana kita dalam mengarungi wata sangsara ini harus pandai. Cekatan tadi yang menjadi tujuan esensi yang kita tetapkan supaya mendatangkan buah. Ya. Nah, udah berapa poin? 5. Udah itu. Wirya, mahicata, apicata, asantuti, santuti. Nah, yang berikutnya ayuniso manasikara, tidak berpengamatan yang saksama, cenderung tergesa-gesa. Nah, istilah umumnya lah. Artinya, itu sati. Ayuniso manasikara. Ayuniso tadi berarti tidak memiliki sati. Orang yang tidak memiliki sati, hal-hal bajiknya berkembang apa turun? Turun. Hal-hal yang tidak bajiknya turun apa berkembang? Berkembang. Karena tidak punya sati. Nah, yang berikutnya adalah yoniso manasikara. Berpengamatan yang seksama. Berarti punya sati. Kalau orang yang punya sati, kebajikannya berkembang apa turun? Berkembang. Yang tidak bajiknya berkembang apa turun? Turun. Yang punya sati. Ya.
asam pajannya tidak berpengertian yang jernih. Yang baiknya berkembang apa turun? Turun. Asam pajannya tidak berpengertian yang jernih. Berarti pintar apa bodoh? Bodoh. Ya. Tapi konteks di sini adalah sampajanya ini mengerti 4 kebenaran Arya. Ya. Bukan knowledge biasa. Ya. Sampajanya ini. Jadi kalau yang asam pajanya, hal-hal baiknya malah jadi turun. Hal-hal yang tidak baiknya malah berkembang. Sudah tahu tubuh ini sarang penyakit. Begitu terkena, yang karena kelengahan kita tidak tahu, tidak pernah memberi perhatian, begitu diponis oleh seseorang, drop langsung. Shock. Padahal kita diingatkan oleh Sang Buddha, 4 kebenaran Arya. Sudah berdana terus, tapi nggak naik-naik, shock. Kapan berbuah? Kapan berbuah? Buddha tolonglah, diketok-ketok pintunya. Nggak dibuka juga, lebih shock. Nah, udahlah dengan tinggalkan. Ya. Nah, yang poin berikutnya 9, sampajanya. Orang yang punya sampajanya berpengertian jernih, hal-hal bajiknya berkembang apa turun? Berkembang. Hal-hal yang tidak bajiknya berkembang apa turun? Turun. Terima kasih. Udah 9 ya? Dan yang terakhir adalah papamitata, pertemanan yang salah. Pertemanan yang salah. Hal-hal bajiknya berkembang apa turun? Turun. Yang tidak bajiknya berkembang apa? Turun? Berkembang. Karena bergaul dengan yang salah. Yang mengarahkan pada tindakan-tindakan yang keliru. Yang menimbulkan akibat nanti penderitaan ujung-ujungnya. Ya. Nah itu. Inilah 10 poin. Ya. 10 poin. Lanjutnya. Udah banyak ya? Udah nggak nampung ya? Bante simpulkan ya. Jadi ibu bapak sekalian, sebagai penutup ya. Ketika kita menentukan suatu tujuan, esensi, pilihan, baik dalam perilaku kita, pekerjaan dalam pelaksanaan praktiknya, yang mengatakan sebagai gaya hidup kita, apakah keras ataukah lembek, terserah. Ya. Dan sebagai suatu kehidupan spiritual kita, bila hal itu tadi parameternya, ya, jadi yang harus kita pilih apa? Harus mengarah pada hal-hal bajik yang belum muncul menjadi muncul, hal-hal yang tidak bajik yang ada menjadi berkurang. Singkatnya, upatthana sarang ini adalah tidak mengarah pada 2 hal ekstrim. Ya. Udah tahu ya 2 hal ekstrim ya? Bante nggak jabarkan, nanti panjang. Oh, Bante nggak makan sih nggak masalah. Ya. Ya. Nah, ya. Jadi kesimpulannya beradalah di jalan tengah. Madhya, majjhima, pati. Itulah yang harus ditelisik, yang terus dipelajari, dipilah-pilah. Ini bawa manfaat tidak? Ini bermanfaat tidak? Pilah. Walaupun dari kacamata udah on the track, on the track, on the track.
Karena kalau kita mengatakan, saya udah on track, tapi kok jadi sombong? Kok nggak ada kepedulian? Kok masih marah-marah? Nah, kan jelek ya. Padahal ajaran Sang Buddha nggak ada yang salah ya. Tapi karena perilaku kita yang bikin sebagai nerek tadi umat Buddha, masyarakat yang nggak tahu dengan ajaran Sang Buddha kan jadi, oh kok umat Buddha jadi gitu ya? Aneh. Ngunci di kamar terus. Macam-macam ya kalau umat awam ya. Jadi bilang so suci lah, so alim lah, so gini lah. Tapi kita mencerminkannya itu ya, begitu. Ya. Nanti belajar sedikit ya, nggak apa-apa ya. Karena agar memunculkan contoh-contoh. Bante tanya sama dulu dengan mendiang, Om, kenapa sih nggak nikah? Lihat umur, katanya. Sekarang umur Om udah berapa? Udah 50. Nikah. Emang gampang. Ini buat ke Bante, karena Bante udah gocap. Ya. Nah, gitu. Ya. Dia jawab gitu. Cari penyakit. Kenapa? Malu tuh. Udah nanti umur 60 nuntun-nuntun anak. Om, itu cucunya ya? Aduh, anak. Anak. Apa cucu apa buyut, Om? Padahal anak ya. Karena nikahnya telat. Cari penyakit. Ya. Udah sekarang happy, kata dia. Saya bebas. Kemana-mana gak ada yang larang. Makan apa? Gak ada yang larang. Gak perlu nyari biaya lagi untuk 2 orang. 1 orang. Udah gak kerja, tabungan cukup untuk 1 mulut saya. Ya paling tambah masih Alek. Nah dulu gitu. Ya, itu kan makan irit. Ya. Senin sederhana, Senin sampai Jumat sederhana, Sabtu Minggu baru mewah. Nah, iya karena habis ngajar dhamma, kata beliau, langsung ngajar dhamma dikasih yang irit. Ya, capek. Ya, itu hiburan beliau ya, ini contoh. Nah itulah beliau ketika mengambil suatu tujuan esensi hidup perilaku dia. Dan kalau udah dipilih itu, jangan bikin susah orang lain. Jangan terus nanti jalan dengan wanita orang lain. Kan pilihnya jadi bajang. Tahu bajang? Kalau di Lombok bajang itu artinya lajang, bujangan, sampai lapuk. Ya, begitu. Ya. Nah, itu satu contoh. Nah, jadi disimpulkan berikutnya, karena Bante udah lapar. Ya. Nah, simpulkan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kita dhamma kelas dulu itu udah sering ditekankan. Bila loba dosa moha ini berkembang, aloba adosa amoha ini jadi turun, salah benang merahnya. Ingat ibu bapak, benang merahnya tuh, Ko Henry kan begini kan. Ingat, benang merah. Apa? Kalau loba dosa mohanya berkembang, aloba dosa mohanya jadi turun, salah. Praktek kamu salah. Nggak ngerti dhamma, walaupun pakar. Ya. Tetapi bila loba dosa moha benang merahnya menjadi turun, loba dosa mohanya menjadi turun, aloba dosa mohanya menjadi berkembang, benar. Pegang seumur hidup, bahkan banyak kelahiran. Karena itu akan mengarah pada tujuan esensi tertinggi, nibbana. Semoga pencapaian luhur ibu bapak sekalian, Anda sekalian dapat terrealisasi dengan baik. Sabe sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua satwa hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.